Pemirsa, pemilu presiden telah berlangsung di sejumlah negara dan mendapat respon yang cukup tinggi dari warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN menyatakan terjadi peningkatan jumlah pemilih hingga 100% jika dibandingkan pada Pilpres sebelumnya. Antusiasme pemilih Indonesia dalam Pilpres kali ini tampak terlihat di sejumlah negara. Di Berlin, Jerman, orang berupaya menyalurkan pilihannya. Di Hong Kong, antusiasme warga juga terlihat lewat foto-foto yang diunggah melalui akun Twitter sejumlah WNI yang tinggal di sana. Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri Wahid Supriyadi, seperti dikutip dari sejumlah media, menyebutkan bahwa peningkatan pemilih di sejumlah negara bahkan mencapai 100% dibandingkan Pilpres sebelumnya. Selain karena faktor pilihan kandidat yang tampil dalam Pilpres kali ini, meningkatnya pemilih juga diperkirakan karena KPU menerapkan cara memilih yang lebih mudah diakses seperti lewat drop box atau di mana KPU mendatangi kawasan konsentrasi WNI. KPU sebelumnya sudah menetapkan bahwa jadwal pemungutan suara di luar negeri berlangsung mulai tanggal 4 hingga 6 Juli, sementara penghitungan suara akan berlangsung pada 9 Juli. Tim Liputan Metro TV. Proses pemungutan suara pemilihan presiden di Washington DC, Amerika Serikat diwarnai kurangnya surat suara. Meskipun begitu, animo warga Indonesia di Washington DC cukup tinggi, bahkan lebih tinggi daripada saat pemilu legislatif lalu. Dan berikut liputan Yuni Salim, reporter VOA di Washington DC. Inilah suasana detik-detik menjelang pelaksanaan pemilu Presiden Republik Indonesia di kediaman Dubes RI Wisma Indonesia, Washington DC. Demi Allah, demi Tuhan. Stephen Wong, pengamat dari McCain Institute yang juga hadir saat Pileg April lalu, menilai animo warga dalam Pilpres kali ini lebih tinggi. Excited about the turnout. It seems like there's a strong turnout today, a larger turnout than the parliamentary elections that were earlier this spring. Sejumlah warga telah hadir membentuk antrian meski TPS masih belum dibuka. Ada 5 PPLN yang melaksanakan pemilu pada hari ini, hari Sabtu tanggal 5 Juli, sedangkan wilayah Chicago baru akan mencoblos pada hari Minggu tanggal 6 Juli. Menurut Budi Bawaleksono, Dubes Indonesia untuk Amerika, pelaksanaan pemilu kali ini tanpa kendala yang berarti, kecuali satu hal, yakni kekurangan kertas suara. Karena memang warga negara kita ini nggak semuanya melakukan pendaftaran sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan ya. Dan juga ada turis, ini kan musim panas, banyak turis dari Indonesia yang datang ke sini yang ingin melakukan pemungutan suaranya di sini. Jadi pemilu berlangsung mulai pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam waktu setempat. Sedangkan penghitungan suara akan dilakukan setelah pelaksanaan pemilu di tanah air, yakni 9 Juli. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Ketua KPU Husni Kamil Manik menegaskan tidak perlu khawatir mengenai kurangnya surat suara, khususnya bagi pelaksanaan pemilu di luar negeri. Menurutnya surat suara yang disediakan KPU telah mencukupi. Hal ini disampaikan Husni Kamil usai menggelar telekonferensi persiapan pengamanan pemilu di Markas Besar TNI Angkatan Darat. Menurutnya surat suara luar negeri yang sempat kurang kini sudah dilengkapi oleh bagian logistik dari pihak KPU. Saat ini surat suara Pilpres di luar negeri telah terpenuhi dan telah didistribusikan ke 130 PPLN di setiap perwakilan negara. Ia juga menambahkan sudah memeriksa ketersediaan surat suara hingga hari ini yang merupakan hari terakhir pemungutan suara di luar negeri. Tentang beberapa problem pemilihan di luar negeri, sampai tadi malam untuk Los Angeles saya tidak dapat laporan dari Ketua Pokja PPLN. Jadi bahkan sampai pagi hari ini juga saya tidak dapat laporan. Maka kemudian saya bisa nyatakan bahwa masalahnya jika pun terjadi telah bisa diselesaikan karena tidak sampai laporannya kepada saya. Dan perlu diketahui bahwa Ketua Pokja PPLN yang mengelola pemilu luar negeri adalah pejabat senior di Kementerian Luar